Teman-teman, kembali lagi di lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas pemahaman entitas dan lingkungannya, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah kertas kerja ya. Bagian depan dari kertas kerja ini terkait dengan pemahaman entitas dan lingkungan PT Toolkit ya. PT Toolkit sebagai kliennya. Nah, pemahaman terhadap entitas dan lingkungan ini terkait dengan apa sih? Nah, pemahaman terkait yang terkait ini itu adalah contohnya adalah pemahaman terkait dengan operasi bisnisnya, kepemilikan dan manajemennya, dan kita lihat di sini ya, ada permasalahan dan tren dalam industrinya ya, memahami lingkungannya di sini ada ukuran dan keberhasilan dan kompensasi ya. Nah, kompetitor benchmark, lingkungan bisnis umum, peraturan yang terkait dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya di operasi bisnis. Apa yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah sifat dari sumber pendapatannya. Apakah entitas ini atau perusahaan ini atau klien ini dia organisasi yang profitable, artinya dia sangat bergantung pada pendapatan ya, sangat menargetkan pendapatan itu terus meningkat ya, atau dia profitable ya, orientasinya profit ya. Atau jangan-jangan klien kita ini adalah sebuah yayasan atau organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial ya, kegiatan kemanusiaan. Nah, itu kan berbeda ya sumber sifat dari sumber pendapatannya. Yang satu orientasinya profit, yang satu lagi tidak. Nah, itu perlu dipahami. Nah, pemahaman ini itu akan menentukan berapa sih yang harus ditetapkan materialitasnya, bukti audit apa saja yang diperlukan, kemudian seberapa banyak eh, dan tingkat risikonya itu ditentukan dari basis apa, apakah dengan pendapatan, kalau dia organisasi nirlaba yang tidak mengandalkan profit, maka materialitas itu sangat tidak cocok untuk kita peroleh dari basis pendapatan atau laba ya. Yang cocok adalah terkait dengan misalkan total aset atau total equity-nya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada produk, jasa, dan pasar, pelaksanaan dan operasi, dan lain-lain. Ini terkait dengan operasi bisnis. Nah, kalau kepemilikan dan manajemen, misalkan siapa pemegang saham utamanya, kemudian cabang-cabangnya di mana, ya, kemudian struktur grupnya itu bagaimana, apakah entitas ini memiliki pihak yang berelasi terkait dengan operasi bisnisnya. Nah, pihak-pihak yang sering berelasi itu yang siapa saja gitu ya, perusahaan mana aja. Nah, itu perlu dianalisis ya. Kemudian nanti kita lihat di laporan keuangannya ya. Transaksi mana aja yang terjadi antara perusahaan dengan pihak yang berrelasi tadi. Nah, jangan-jangan ada penyajian yang overstated atau understated akibat relasi tadi ya. Kemudian ukuran keberhasilan, contohnya ukuran secara internal yang memberikan informasi kepada manajemen mengenai kemajuan ya, kemajuan menuju sasaran entitas. Atau kita bisa lihat juga ini going concern-nya terkait dengan perusahaan. Nah, itu ya contohnya. Kemudian memahami lingkungan badan usaha terkait dengan permasalahan dan tren dalam industri, misalkan kompetisi di dalam industri, langkah-langkah pengembangan, aktivitas musiman atau siklus, kemajuan teknologi, masalah pasokan, dan lain-lain ya. Kemudian ada lingkungan bisnis umum terkait dengan fluktuasi di dalam tingkat bunga, mata uang asing, perubahan ekonomi. Kemudian di sini kita lihat kompetitor benchmark-nya, peraturan yang terkait. Nah, ini bisa kita sebagai dasar kita untuk memahami entitas dan lingkungannya. Oke, ini risk assessment ya. Tadi inherent risk itu adalah risiko bawaan ya, yang kemudian dihitung sebelum adanya pengendalian internal. Artinya risiko itu kemungkinan ada sebelum mempertimbangkan adanya pengendalian internal. Nah, kalau control risk itu sesudah pengendalian internal. Apakah pengendalian internal itu telah diterapkan, masih terdapat salah saji? Nah, salah saji itulah yang tersisa setelah ada penerapan pengendalian internal, itu dinamakan control risk ya.
Atau di sini dikatakan merupakan risiko adanya kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi. Nah, itu kata lainnya ya, yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian internal. Nah, ini detection risk itu merupakan risiko bahwa bukti audit yang dikumpulkan itu gagal menemukan salah saji yang melampaui batas yang dapat ditolerir atau ini dia melampaui batas materialitasnya. Nah, ini inherent risk yang mempengaruhi ya, itu salah satunya adalah nature ya, nature dari bisnis klien ya. Contohnya tadi, apakah dia bergerak di bidang perdagangan atau jasa perbankan. Nah, itu sangat menentukan sekali akun-akun apa aja yang memiliki risiko bawaan yang tinggi. Kemudian hasil audit tahun lalu, nah ini bisa jadi pertimbangan juga. Artinya setelah kita lihat hasil audit tahun lalu, yang mana sih yang memiliki risiko inherent yang paling tinggi. Nah, kemungkinan besar di tahun selanjutnya akun-akun itu juga yang memiliki inherent risk yang tinggi gitu ya. Jadi itu bisa mempermudah kita lah untuk mendeteksi ya, atau kita membuat radar nih gimana inherent risk atau di mana akun-akun yang memiliki inherent risk yang tinggi itu. Kemudian penugasan tahun pertama atau yang berulang. Nah, akibat ada yang penugasan yang berulang atau tahun pertama ini kita bisa mengetahui ya inherent risk atas suatu akun. Pihak berelasi. Nah, pihak berelasi ini sangat mempengaruhi banget ya. Artinya kalau ada pihak yang berelasi, di sini kan ada permainan antara klien dan pihak tersebut ya. Bisa jadi itu dibuat understated atau overstated dalam laporan keuangan. Nah, di sini dengan kata lain kita bisa mendefinisikan risiko bawaannya itu akan tinggi. Kemudian transaksi yang tidak rutin, artinya transaksinya itu sekali-sekali ya. Nah, itu perlu diwaspadai sekali-sekali tapi dalam jumlah yang besar gitu ya. Transaksinya sangat besar nominalnya tapi dia sifatnya tidak rutin. Nah, itu perlu dicek ya akun tersebut. Jangan-jangan memiliki inherent risk yang tinggi. Kemudian jumlah populasi atau bisa kita bilang ya arus keluar dan arus masuknya transaksi tersebut itu cukup besar gitu ya. Atau kalau terkait dengan penjualan, perputaran piutangnya gitu ya, itu sangat besar. Nah, itu perlu ditentukan juga inherent risk-nya. Mungkin aja inherent risk-nya itu tinggi gitu ya. Kemudian ini ya, yang harus dipertimbangkan juga lagi adalah understanding the business, merupakan bagian dari understanding the entity ya. Kemudian bentuk hukum bisa, struktur organisasi juga bisa mempengaruhi inherent risk ini. Kemudian struktur kepemilikan tadi dan lain-lainnya, atau kita bisa ngerangkumnya, inherent risk itu dipengaruhi oleh 3 ini, yaitu understanding the entity, understanding the business, kemudian ada preliminary analytical review ya, atau PAR. Ya, ini review analitis itu yang ditetapkan di awal ya, di tahap perencanaan. Nah, ini bisa kita analisis ya, yang bagian-bagian yang menjadi pertimbangan kita untuk menentukan apakah akun atau transaksi tersebut memiliki inherent risk yang tinggi atau rendah. Nah, ini understanding the entity itu seperti apa? Nah, ini auditor harus memperoleh suatu pemahaman berikut. Nah, ini understanding the entity itu yang pertama, faktor-faktor industri. Kemudian peraturan yang terkait dengan entitas tersebut, baik itu peraturan internal maupun peraturan eksternal ya. Kemudian eksternal lain ya, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku gitu. Kemudian sifat entitas ini ya, yang tadi operasinya dan yang tadi ini udah kita bahas ya, operasinya, struktur kepemilikan, jenis investasi yang dilakukan, cara entitas tersebut distrukturisasi, dan bagaimana entitas tersebut dibelanjai, sehingga auditor dapat memahami golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang diharapkan ada dalam laporan keuangan. Understanding the entity, auditor ini lanjutannya ya. Nah, ini lanjutannya terkait dengan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Nah, ini sangat menggambarkan ya pemahaman kita terkait dengan entitas tersebut. Bagaimana kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh klien. Nah, itu bagian dari understanding the entity. Kemudian tujuan dan strategi entitas ya.
Nah, kita lihat strateginya dalam operasi bisnis ya, baik itu strategi jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini bagian juga kita memahami bahwa terkait dengan entitas tersebut. Kemudian risiko bisnis yang terkait dapat menimbulkan risiko salah satu material. Nah, ini sudah jelas. Dan yang kelima, pengukuran dan penelahaan kinerja keuangan entitas. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya dapat dibagi menjadi. Nah, pemahaman ini bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, pengidentifikasian risiko dan penilaian risiko. Nah, atau dengan bahasa yang lain ya, pengidentifikasian risiko itu seperti kita menanyakan what could go wrong ya, apa yang dapat beresiko salah nih, salah saji. Nah, itu ya. Kemudian terkait dengan penilaian risiko, itu bahasa lainnya adalah kita menentukan signifikansi dari masing-masing risiko. Ya, berapa tingkat signifikan dari risiko salah saji material setiap akun dan transaksinya. Kemudian terdapat dua klasifikasi risiko, ada risiko terkait bisnis dan risiko kecurangan. Nah, ini risiko bisnis dan risiko kecurangan ya. Risiko bisnis itu dapat berasal dari kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mempengaruhi secara negatif kemampuan entitas dalam memenuhi tujuan atau menjalankan strateginya. Risiko bisnis juga meliputi peristiwa yang berasal dari perubahan, kompleksitas atau kegagalan mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Kemudian risiko kecurangan itu berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menunjukkan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Kemudian atau memberikan kesempatan yang terjadinya kecurangan. Risiko yang diasumsikan selalu adanya presumed fraud risk. Nah, ini diatur dalam standar audit 240 paragraf 26 ya. Kemudian terkait dengan kecurangan itu sendiri ya, terkait dengan ini dalam pengakuan pendapatan dan pengabaian pengendalian oleh manajemen itu standar audit 240 tapi paragraf ke-31. Kemudian tidak ada kewajiban auditor untuk mengidentifikasi atau menilai semua risiko bisnis yang mungkin ada. Dalam banyak kondisi, suatu risiko dapat merupakan risiko bisnis sekaligus risiko kecurangan. Dan yang terakhir, pemahaman atas risiko bisnis dan kecurangan meningkatkan probabilitas untuk dapat mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material. Artinya apa? Pemahaman atas risiko bisnis dan kecurangan itu sangat memungkinkan untuk kita dapat mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Baik, kita akan masuk ke video selanjutnya ya untuk pembahasan lanjutannya. Terima kasih.